kita mendapatkan kontrakan bulanan itu tentunya mengurangi modal yang begitu besar yang akan kita keluarkan di saat kita mau berwirausaha warung sembako. Kenapa seperti itu, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari untuk teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ari Sembako. Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin. Sharing-sharing kembali teman-teman mengenai usaha warung sembako. Jadi di segmen kali ini saya mau sedikit membahas tentang sewa kontrak atau sewa kontrakan bulanan atau versi bulanan ya teman-teman ya. Untuk sewa kontrakan versi bulanan ini, seumpamanya kita mendapatkan sewa kontrakan yang bulanan teman-teman, itu tentunya banyak sekali untuk keuntungan dan kelebihannya ya teman-teman ya. Kita mendapatkan kontrakan bulanan itu tentunya mengurangi modal yang begitu besar yang akan kita keluarkan di saat kita mau berwirausaha warung sembako. Kenapa seperti itu teman-teman? Dikarenakan seumpamanya kita mendapatkan kontrakan yang satu bulannya 1.500.000 atau 2 juta ya, dibandingkan dengan kita mendapatkan kontrakan yang tahunan yang satu tahunnya 18 sampai 20 juta. Tentunya sudah kelihatan banget ya untuk perbandingannya ya. Yang seharusnya kita untuk mensewa kontrakan per 1 tahun 20 juta, kita bisa buat modal dibandingkan buat membayar kontrakan yang 1 tahun. Kita bisa buat modal lagi ya teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan kontrakan yang bulanan 2 juta atau 1,5 juta, itu tentunya kan sisanya bisa buat barang, buat barang usaha yang akan kita rintis ya, kira-kira seperti itu. Untuk sistem kontrakan yang bulanan ini, seumpamanya kontrakan kita per 1 bulannya 1,5 juta. Jadi untuk cara pengelolaannya, di awal buka, di pas kita merintisnya, pas baru perawalannya, itu tentunya kita harus menyisihkan uang untuk khusus kontrakan dan juga untuk listrik ya teman-teman. Jadi 2 pokok itu yang harus diutamakan. Dikarenakan begini teman-teman, kalau kontrakan bulanan itu seumpamanya kita masuk bulan Agustus, nah, tentunya kan September kita harus membayar ya teman-teman ya. Mau nggak mau itu harus kita bayar. Listrik pun juga harus kita bayar. Jadi harus itu. Dan keuntungannya kita mendapatkan kontrakan bulanan. Di sisi lain modalnya itu bisa kita kira-kira nggak begitu besar dibandingkan dengan kontrakan tahunan. Kalau kontrakan tahunan kan sudah kelihatan banget ya teman-teman ya, 20 juta buat bayar kontrakan selama 1 tahun. Kalau 1 bulan 1,5 juta, ya, teman-teman bisa bandingkan sendirilah. Jadi untuk kontrakan bulanan ini, di sisi lain modal kita nggak begitu besar, itu kita bisa mendelay, menfeeling untuk perkembangan jangka panjangnya kira-kira seperti apa. Kalau seumpamanya untuk melihat perkembangan usaha kita itu 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau 5 bulan sampai 6 bulan, itu kita bisa membayar kontrakan dengan teratur, membayar listrik dengan teratur, dan bila mana barang yang kita kelola itu masih segitu-segitu saja, bahkan bisa lebih sedikit lah, itu tentunya bisa kita pertahankan teman-teman, bisa kita lanjutkan untuk memperpanjang sewa kontrak kembali ya. Untuk tetapi teman-teman, kalau selama 5 bulan sampai 6 bulan kontrakan secara pembayarannya tertib,
listrik secara pembayarannya teratur. Tetapi barang kita makin habis, makin susut. Nah, itu harus kita koreksi ya teman-teman ya. Apa dari pengeluaran kita pribadi, keperluan kita pribadi itu harus kita koreksi dari segi pengeluaran kita pribadi ya teman-teman ya. Kalau itu makin susut, kalau tidak ada pengeluaran pribadi atau pengeluaran dadakan cuma-cuma, tetapi buat bayar listrik dan buat bayar kontrakan saja hitungannya makan barang atau mengurangi barang, itu tentunya kalau menurut saya nggak bisa kita pertahankan. Jadi kita harus mencari kontrakan yang lainnya. Jadi untuk keuntungannya kita mengontrak bulanan, itu seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa pindah sewaya-waya lah ya. Kita memikirnya ya syukur-syukur ya bisa buat jangka panjang, tapi tetapi kita harus melihat 5-6 bulan itu perkembangannya itu kira-kira bagaimana usaha kita. Kalau begitu-begitu saja buat bayar kontrakan memang bisa, buat bayar listrik memang bisa, tapi kalau barang kita semakin habis, nggak ada luwehnya hitungannya ya, kalau sambatan kok ya kita harus mencari tempat lain, nggak apa-apa teman-teman. Emang kalau berwirausaha itu ya kira-kira seperti itu. Dan terkecuali kalau kita gunakan untuk kebutuhan kita pribadi, untuk kebutuhan mendadak, nah itu bisa kita pikirkan kembali. Jadi spekulasi manajemennya kita kelola kembali, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman ya untuk pembahasan mengenai kontrakan bulanan, dan juga ada segi positifnya, juga ada segi negatifnya juga ya teman-teman ya untuk kontrakan bulanan ini. Tapi kalau menurut saya untuk kontrakan bulanan ini ya menurut saya untuk modalnya lebih sedikit dibandingkan dengan kontrakan tahunan. Nah, kira-kira seperti itu untuk simpelnya ya. Oke teman-teman, disambung di lain waktu, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, matur nuwun.